Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat hari lahirnya Nahdlatul Ulama yang ke-95. Ini menjelang berakhirnya satu abad kiprah dan peranan Nahdlatul Ulama. Maka kita sebentar lagi, 5 tahun lagi ke depan akan memasuki abad kedua NU. Maka sebaiknya kita melakukan refleksi, apa saja tantangan dan harapan Jam'iyah dan Jamaah Nahdlatul Ulama. Untuk awal-awalnya, ini saya teringat hadis Sahih Bukhari yang juga tercantum dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaahnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, di mana dalam hadis riwayat sahih ini disebutkan bahwa Allah tidak akan mencabut ilmu yang telah diberikan begitu saja, tapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Karena itu tentu menjadi penting untuk menjadi pengingat buat kita semua, menjelang berakhirnya satu abad NU ini kita mengalami pandemi corona yang dampaknya luar biasa. Begitu banyak para ulama dan masyaikh serta habaib yang telah Allah wafatkan dalam kuasa dan kasih sayangnya Allah. Kita jadi bertanya-tanya bagaimana dengan nasib kita ini para santri ketika keilmuan keislaman sepeninggalnya para ulama di penghujung 100 tahun berdirinya NU ini. Apakah NU akan mampu bersiap menghadapi abad keduanya ketika para kiai sepuh yang paham betul apa dan bagaimana NU ternyata telah Allah wafatkan melalui wabah pandemi corona ini. Untuk itu pertama-tama penting bagi kita merapatkan barisan, kita bergandengan tangan, saling menjaga khitoh Nahdlatul Ulama sebagai modal awal memasuki abad kedua NU. Perpecahan atau silang pendapat dengan saling sikut hanya akan melemahkan kita. Di tubuh NU itu biasa kok kita berbeda pendapat dengan sehat. Karena itu mari kita masuki abad kedua NU dengan persatuan dan kesatuan, bukan dengan perpecahan. Poin kedua yang ingin saya sampaikan adalah ada 3 program besar yang seharusnya memasuki abad kedua NU ini menjadi perhatian kita bersama. Yaitu yang pertama adalah bagaimana meningkatkan mutu dan kualitas sistem pendidikan kita, yaitu menginstitusionalisasikan Iqra. Yang kedua, bagaimana kita mewujudkan keadilan. Yang ketiga, bagaimana kita menjamin adanya kesejahteraan sosial. Saat ini ya, ini berdasarkan pengalaman menjelang 100 tahun pertama di NU. Saat ini siapa yang mampu menguasai soal pendidikan, menegakkan keadilan, dan menjamin kesejahteraan masyarakat, dia akan menguasai dunia. Nah, pada sisi yang sama, kita juga melihat peradaban dunia saat ini tengah porak-poranda akibat kerusakan tangan manusia, keserakahan nafsu berkuasa, ketimpangan sosial, dan satu sama lain bukannya saling bergandengan tangan memperkuat jamaah, tapi malah saling menegasikan. Maka sisi kemanusiaan kita menjadi semakin tercabik-cabik di abad 21 ini. Nah, kembali ke 3 program besar tadi itu, soal pendidikan, soal keadilan, dan juga soal kesejahteraan sosial, sayangnya NU boleh dibilang masih cukup kedodoran dalam ketiga bidang tersebut di 100 tahun pertamanya. Ini. Kampus UNU misalnya, Universitas NU yang baru dibangun dalam 5-10 tahun terakhir, ini seharusnya menjadi pusat kajian kelas dunia. Tapi saat ini tentu saja kondisinya masih tahap-tahap awal. Nah, pada abad kedua NU nanti, NU harus punya kampus yang menjadi rujukan pemikiran internasional. Begitu juga pesantren tentu juga harus terus kita pertahankan dan bahkan kalau perlu kita tingkatkan kualitasnya sebagai benteng dan benchmark dari pendidikan di Nahdlatul Ulama. Maka tadi program kedua adalah menegakkan sistem keadilan. Karena keadilan itu elan vital dalam Islam. Imam Al-Ghazali menekankan pesan keadilan kepada para penguasa, di mana yang menakjubkan beliau dalam kitab Ihya Ulumuddin lebih dahulu mengkritik para ulama, jadi mengkritik diri sendiri, sebagai biang kerusakan rakyat dan penguasa. Paling tidak 2 kali belum menyebutkannya dalam kitab Ihya. Yang pertama dalam juz kedua halaman 238,
Ma fasadatil ra'iyah illa bi fasadil muluk, wa ma fasadatil muluk illa bi fasadil ulama. Tidaklah terjadi kerusakan rakyat itu kecuali dengan rusaknya penguasa. Dan penguasa itu tidak rusak kecuali diawali dengan kerusakan para ulama. Nah, dalam kitab yang sama, kitab Ihya, juz 2 halaman 357, Imam Al-Ghazali melanjutkan penjelasannya bahwa rusaknya para ulama itu, kata beliau, karena kecintaan pada harta dan kedudukan. Jadi sesiapa yang terpedaya akan kecintaan terhadap dunia, kata Imam Al-Ghazali, maka tidak akan kuasa mengawasi hal-hal yang kecil. Bagaimana pula dia hendak melakukannya kepada penguasa atas perkara-perkara yang besar. Nah, Imam Al-Ghazali melakukan introspeksi kepada dirinya dan para sejawatnya, sudahkah para ulama menjalankan fungsi dengan benar, sehingga tidaklah rusak penguasa dan juga rakyat ini. Maka prinsip keadilan menjadi penting. Ulama tidak bisa berdiam diri saja jika ketidakadilan merajalela. Fungsi kritik tetap harus dijalankan oleh para ulama. Dan ini tidak bisa dilakukan jikalau Nahdlatul Ulama tidak independen terhadap penguasa dan pengusaha. Maka bagaimana mewujudkan keadilan yang sifatnya abstrak itu sehingga bisa terwujud secara konkret di masyarakat. Saya membayangkan bahwa memasuki abad keduanya NU nanti, kezaliman dan kesewenang-wenangan akan masih terus terjadi baik pada skala global maupun pada skala lokal. Pisau keadilan hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Dalam tataran global misalnya juga double standard para negara superpower juga masih akan terus berjalan dalam 5 tahun 10 tahun ke depan, di mana Gus Dur sebetulnya sudah mengingatkan kita semua, Allah yarham Gus Dur, bahwa kata beliau perdamaian tanpa keadilan itu hanyalah sebuah ilusi. Nah, hal yang ketiga tadi, program yang juga merupakan tantangan dan sekaligus harapan buat NU adalah bagaimana kita bisa menjamin kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat. Kenapa? Karena Al-Quran menegaskan agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang kaya. Begitu juga perintah sholat seringkali digandeng dengan perintah berzakat. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan bahwa tidak dianggap beriman mereka yang tidur nyenyak tetapi tetangganya kelaparan. Nah, NU harus bisa mensejahterakan warganya memasuki abad kedua NU nanti. Karena NU ini mayoritas, maka sejahteranya warga NU sama dengan sejahteranya bangsa ini. Ketua Umum PBNU, Kiai Said Agil Siraj, berulang kali mengingatkan ketimpangan sosial yang ada saat ini. Misalnya aset negara dikuasai hanya oleh 20% populasi. Tidak akan ada kesejahteraan sosial jika struktur ekonomi kita masih timpang semacam ini. Bahkan jauh-jauh sebelumnya dalam salah satu tulisannya, Gus Dur Allah yarham juga menolak teori pembangunan sekuler yang hanya menjadikan ukuran kemakmuran secara kuantitatif belaka. Ukuran seperti penghasilan nasional, capaian umur rata-rata, kepemilikan, rata-rata perorangan. Begitu juga ukuran kemewahan seperti mobil, rumah, telepon, dan lainnya. Gus Dur mengendaki spirit bangsa ini yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga menjadi ukuran. Bukan untuk dibenturkan, tetapi justru dipakai untuk melengkapi ukuran kualitatif yang ada. Sehingga pembangunan bangsa kita secara menyeluruh tidak hanya bersifat materi, tapi juga bersifat spiritual. Maka Gus Dur menginginkan spirit Islam itu mewujud dalam bentuk keadilan, hak asasi manusia, dan kemakmuran kolektif. Itu sebabnya Gus Dur juga mengkritik orientasi pembangunan nasional yang terlalu elitis, mengabaikan ukuran-ukuran seperti kesejahteraan bersama, keadilan sosial, penegakan hukum, dan pelaksanaan hak asasi manusia. Nah, jadi tantangan NU memasuki abad keduanya nanti adalah bagaimana mampu memberikan program yang konkret untuk mensejahterakan warga NU demi mengurangi ketimpangan sosial. Sehingga kita nanti bisa bersama-sama memasuki era kemakmuran kolektif. Bukan hanya kemakmuran yang hanya dikuasai oleh segelintir orang. Ini 3 tantangan dan sekaligus harapan NU memasuki abad keduanya nanti. Yaitu mari kita benahi sektor pendidikan, kita terus serta menegakkan keadilan, kita juga melakukan pemberdayaan masyarakat dengan program-program konkret guna mewujudkan kesejahteraan sosial. Saat ini yang kita lihat, justru bukannya kita sibuk membicarakan ketiga persoalan dasar tadi, kita malah saling membenturkan atau saling dibenturkan terhadap 2 tema penting yang sebetulnya bisa berjalan beriringan, yaitu agama dan kebangsaan.
Ada satu pihak yang mengklaim paling beragama, paling soleh, paling alim, paling benar, paling masuk surga, dan ada satu kelompok lagi yang mengklaim paling Pancasila. Nah, maka terjadilah jualan emosi umat, ya, dan juga ada politisasi agama, dan ujungnya adalah mimbar agama kehilangan kesakralannya. Nah, ini yang kemudian memalingkan perhatian kita dari hal-hal yang lebih besar sebetulnya. Karena itu warga NU tidak boleh terjebak dalam upaya yang tadi membenturkan atau dibenturkan terhadap tema-tema agama dan kebangsaan. Kita harus lebih bicara hal-hal yang substantif dan hal-hal yang lebih besar memasuki abad kedua NU nanti, yaitu persoalan pendidikan, persoalan keadilan, dan persoalan kesejahteraan sosial. Terakhir, ada 5 tokoh awal berdirinya NU yang karakter dan perannya akan selalu ada dalam perkembangan Nahdlatul Ulama. Kelima karakter dan peran tokoh ini sangat penting. Kalau salah satu saja tidak ada, maka pilar NU akan goyah. Yaitu yang pertama adalah karakter dan peran tokoh semacam Syekhuna Khalil Bangkalan. Ini adalah tokoh pertama di mana peran beliau sebagai pemberi restu. Ini adalah tokoh spiritual di belakang berdirinya NU. Maka di tubuh NU masuk abad kedua nanti tetap selalu dibutuhkan para kiai, para masyaikh yang menjadi tokoh spiritual, pemberi restu di belakang segala macam kegiatan Nahdlatul Ulama. Yang kedua adalah adanya tokoh sekaliber Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, di mana peran dan karakter beliau ini adalah pengetuk palu berkumpulnya jam'iyah dengan jamaah. Beliau disegani karena keilmuan dan kewibawaannya. Maka perlu ada tokoh-tokoh yang juga seperti ini, yang kemudian bisa mengambil peran dan dihormati dan disegani karena ilmu dan kewibawaannya. Yang ketiga adalah Mbah Wahab Hasbullah. Beliau ini adalah penggerak roda organisasi, maka perlu ada karakter dan tokoh NU yang berperan seperti Mbah Wahab Hasbullah, di mana disegani karena kedalaman ilmunya dan juga keluasannya dalam bersikap. Yang keempat adalah tokoh yang melakukan peranan seperti Mbah Bisri Samsuri. Disegani karena beliau ini, Mbah Bisri, kukuh pada aturan fikih. Beliaulah benteng tradisi keilmuan NU. Maka kita membutuhkan tokoh-tokoh semacam ini dimasuki NU abad kedua nanti. Dan yang terakhir, yang kelima adalah Kiai As'ad Situbondo. Beliau ini adalah simbol kepatuhan santri pada kiai, pembawa pesan dan restu Syekhuna Khalil kepada Hadratus Syekh. Maka kitalah para santri, kita harus meniru sikap dan peranan dari Kiai As'ad Situbondo saat NU berdiri dulu. Nah, di setiap masa, kelima peranan karakter para tokoh ini silih berganti akan selalu ada. Inilah 5 pilar tokoh yang harus secara kokoh terus kita jaga. Maka para tokoh-tokoh NU akan terus berbagi beban dan berbagi peran menjalankan lahan pengabdiannya masing-masing demi kemaslahatan umat. Sekali lagi, selama kelima peran tokoh dan karakter tersebut selalu ada, maka NU akan terus berjalan melanjutkan pengabdiannya pada agama, bangsa, dan negara. Demikian sumbangsi pokok pikiran yang bisa saya sampaikan memenuhi permintaan panitia. Sekali lagi, selamat Harlah NU yang ke-95. Semoga Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim selalu beserta kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.